Shalom saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salve. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Denisha Bayu. Saya dari PKK 5. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi sejarah gereja Indonesia, yaitu pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Yang pertama, peran Portugis dalam penyebaran Katolik. Tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Misionarisme Katolik dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit menyertai para penjajahan untuk mengajarkan agama kepada penduduk lokal. Ada beberapa wilayah-wilayah yang dipengaruhi Portugis. Yang pertama, Maluku. Portugis mendirikan pos perdagangan di Ternate dan Ambon, di mana banyaknya penduduk lokal dibaptis menjadi Katolik. Yang kedua, Timur dan Flores. Katolik berkembang pesat di wilayah ini karena upaya misionarisme Yesuit dan Dominikan. Hingga saat ini, Flores dan Timur tetap menjadi basis Katolik yang kuat di Indonesia. Yang ketiga, Solor. Portugis mendirikan benteng dan gereja di Pulau Solor sebagai pusat penyebaran Katolik di Nusa Tenggara. Ada tokoh-tokoh penting misionarisme Portugis yang berpengaruh. Yang pertama, Santo Franciscus Xaverius 1506 sampai 1552 dari Ordo Yesuit adalah misionarisme paling terkenal yang datang ke Maluku pada 1546 sampai 1547. Ia membaptis banyak penduduk dan memperkuat komunitas Katolik yang berada di Ambon, Ternate, dan sekitarnya. Ada dampak-dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara. Yang pertama, pendirian gereja-gereja pertama di Indonesia, penciptaan buku, doa, dan katekese. Pengaruh Katolik tetap kuat di beberapa daerah. Ya, walaupun Portugis kemudian diusir oleh memperkuat yang diusir oleh Belanda dan berhaluan Protestan. Pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Yang pertama, peran Spanyol dalam penyebaran Katolik. Spanyol juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik melalui kolonisasi, terutama setelah 1494, ketika perjanjian Tordesillas membagi dua antara Spanyol dan Portugis. Yang kedua, Spanyol lebih banyak mempengaruhi dalam penyebaran Katolik di Filipina dibandingkan di Nusantara. Dampak di Nusantara. Pada abad ke-16, Spanyol sempat hadir dari Maluku Utara, terutama di Tidore. Terjadi tidak terlalu berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Sebagian besar keberhasilan misi Katolik Spanyol terlihat di Filipina, di mana agama Katolik menjadi dominan hingga saat ini. Baik, inilah sejarah singkat antara pengaruh Portugis misi Katolik dan pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Salve.